ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muhsinin wal muhsinat rahimakumullah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bersama-sama di masjid Allah ini guna dan tujuan mengulang mempelajari kembali ajaran Islam yang telah lama kita dengar dan kita amalkan. Tapi kadangkala ada kesalahan-kesalahan yang terbikin oleh kita sengaja atau tidak sengaja. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, tauhid kalian dengan mempelajari kalimat la ilaha illallah. Sebelum itu dikembang luaskan oleh para guru kita sesudah ngaji ini, insyaallah kita pelajari beberapa poin saja. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu. Man, siapa saja orang Islam memulai dengan kalam sebelum salam,
maka salamnya jangan dijawab. Sering kita dengar, baik di Kampar, di Riau, di Pekanbaru, dan di mana saja, apa kata orang berbicara? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dia dahulukan, baru Assalamualaikum. Fala tujibuhu. Senter ya, wih, tukang senter, tengok lihat. Kalau bisa besarkan, supaya guru-guru kita, kawan-kawan kita jangan asal ngomong. Asal ngomong ada dalil. Kalau tidak dalil jangan ngomong. Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Siapa saja memulai dengan kata sebelum dia salam, jangan jawab salamnya. Bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah itu kalam. Itu kalam Allah itu. Jangan baca Bismillah dulu, ta'aruf kita dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bermusyawarah. Apa yang kita bicarakan? Jangan antum katakan antum telah belajar, telah bermusyawarah, belum ta'aruf dulu. Ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tak engkau kenal. Salam dulu, ta'aruf, baru mulai Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini biar tekankan, jangan ngomong dulu sebelum salam. Salam dulu baru ngomong. Dah? Para da'i, salam dulu baru ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kata jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Rupas. Karena antum belum berbicara, belum membuat satu kerja yang baik. Baru ta'aruf sesama kita antara guru dengan murid. Assalamualaikum, apa kabar antum? Di mana antum? Bagaimana keadaan? Sehat ke apa sakit? Bagaimana keadaan di rumah? Salam dulu. Nah, sudah itu nanti Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa lagi. Yang kedua, salam dikatakan dengan makhraj yang benar. Jangan salah makhrajnya dan jangan salah omongannya. Ini setiap saat yang mengadakan daurah atau bicara mana saja, ini diulang kembali di mana saja. Ibu-ibu kalau udah bergembira ketemu dengan sahabatnya, apa katanya? Assalamualaikum. Satu lagi, Assalamualaikum. Kum. Dua itu kedengaran setiap hari kedengaran. Ya, kalau ketuk pintu tadi baru di rumah Bu ya. Assalamualaikum. Kum artinya kaf waw mim. Kum artinya tunggul. Jadi assalamualaikum, hai selamat tunggul-tunggul yang di depan rumah atau dalam rumah. Kita jawab alaikum salam. Kumnya pendek oleh kita jawabannya. Kena kum itu artinya kamu. Kamu artinya kum itu. Sekarang dipanjang kumnya, kum tunggul. Bisa rubah? Nah, bisa rubah? Hah? Jangan saking sayang pada istri, assalamualaikum, assalamualaikum dek, panjang-panjang kum. Hati-hati ya. Berubah makhraj itu. Salam itu adalah kalimat yang patut diucapkan karena diajar oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam di surga. Nabi Adam di surga diajar oleh Allah, ya Adam izhab ila ulaikan nafar, pergi kau kepada kelompok orang itu, rupanya malaikat sedang duduk, ucapkan salam kepadanya, assalamualaikum. Dijawab oleh para malaikat, assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah Nabi Adam bertanya, mengatakan kepada Allah, ya Allah, mereka itu menambah warahmatullah. Jawab Allah, itulah tahiyat kamu dari surga ini hingga sampai ke surga lagi nanti. Jadi yang dirubah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lamnya panjang, bukan kumnya panjang. Ibu-ibu di belakang tolong ya diperbaiki. Jangan dikatakan kami tunggul dalam rumah. Assalamualaikum. Jangan. Berat akhlak kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan dijauh. Waalaikumsalam. Tidak boleh. Ya. Karena Rasulullah ngomong demikian. Allah ngajarkan Nabi Adam demikian di surga dahulu. Nanti kita di surga lagi itu juga bunyinya. Udkhuluha bisalam. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salam salam. Nah, kok manong banyak salahnya. Banyak betul salah ya. Dan yang kedua, Assalamualaikum. Tidak ada artinya. Mahrutnya sudah salah, artinya juga tidak ada. Jadi kita panjangkan yang panjang, kita pendekkan yang pendek. Assalamualaikum. Alaikumsalam. Yang lebih bagus lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sahabat masuk ke ruangan Nabi atau ke majlis Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dia. Asyra kata Nabi. 10 dapat oleh kamu cuman. Masuk satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk. Kau dapat 20. Datang yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dia dapat 30. Lengkapkan. Lengkapkan. Kalau ingin pahala yang lebih banyak. Kalau satu assalamualaikum boleh 10 dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi boleh 20 dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh 30 dapat pahala. Alah. Bisa direkam? Bisa apa praktek? Oke. Ulama salaf membagi salam ini kepada 3. Pahamnya dan pengertiannya. Pertama, assalam itu adalah tauhid. Karena salah satu nama Allah adalah assalam. Kita diingatkan oleh sahabat kita, assalamu alaikum. Dalam surah Al-Hasyr ayat 22. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Assalam nama Allah. Sekarang diingatkan oleh kawan kita, assalamualaikum. Allah di atas. Assalamualaikum. Allah di atas. Allah di atas kamu. Di langit. Waalaikumsalam. Di atas kamu juga assalam, saling mengadu. Keyakinan Rasulullah mulai dari Nabi Adam hingga sampai Nabi Muhammad SAW, Allah di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di atasmu Allah. Assalam. Di atasmu Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah. Jangan dipergarakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarmu? Nah, sibuk dengan Android. Salamnya dipergara-garakan. Pernah saya mendengar dari mulut pemuda, assalamualaikum. Salah, akhi. Iya, assalamualaikum. Lepangai tu. Lepangai contoh tu. Nak campur baik kau abang ngilok tolak di demo. Itu macam-macam. Hati-hati. Yang pertama, tauhid. Seluruh para sahabat dan para nabi meyakini assalamu alaikum.
Itu yang pertama, tauhid Allah di atas langit. Kalau ibu tak yakin dengan itu, berarti ibu bukanlah orang ahlu sunnah, ahlul hadis Nabi, tapi engkar sunnah, engkar pada sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, doa. Pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Dengarkan baik-baik. Nama sahabat Sa'ad bin Ubadah. Datang beliau ke rumahnya, ternyata Sa'ad bin Ubadah sedang di belakang sekali dengan keluarga anak istrinya. Diketok oleh Nabi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi. Tidak ada jawaban. Padahal Sa'ad bin Ubadah kedengar oleh beliau, dijawabnya dengan suara pelan. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Tapi Rasul tidak mendengar. Diulang lagi, ketok 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad bin Ubadah mendengar, dijawab oleh beliau, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Rasul juga tidak mendengar. Ulang sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Sa'ad bin Ubadah dengan keluarganya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga enggak kedengaran oleh Nabi. Nabi berpaling ke kanan, pulang. Ketika Nabi pulang ke rumahnya, Sa'ad kejar tuh Rasulullah dari dapur, kejar ke pintu depan. Apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, ini kami ada di rumah. Kesinilah ya Rasulullah. Rasul pun datang. Saya pulang ya Sa'ad karena kamu tidak menjawab salam saya. Kata Sa'ad, ada ya Rasulullah. Cuman saja suara kami pelan, tidak sekuat suara yang engkau tuturkan mengucapkan salam itu kepada kami. Kenapa begitu ya Sa'ad? Jawaban salam kamu tidak kamu dengarkan pada saya. Ya Rasulullah, salam keselamatan pada kalian. Inilah yang kami tunggu ya Rasulullah. Makanya jawaban salam engkau itu tidak kuat kami lontarkan, agar engkau mendoakan kami sampai 3 kali. Syuf, luar biasa. Saya dengar juga di kampung saya sampai 3 kali sampai mengucapkan salam, marah orang tuan rumahnya, bising. Sekali cukuplah, kok sampai 3 kali. La haula wala quwata illa billah. Musibah besar di rumah tangga orang Islam. Musibah besar. Alah ibu. Jadi sampai 3 kali. Tidak dong sampai 3 kali. Itu semuanya adalah doa. Kawan mendoakan kita kepada Allah, ya, kita mendoakan kawan kepada Allah. Inilah kejadian Sa'ad bin Ubadah dengan keluarganya ketika Nabi berziarah ke rumah beliau. Yang ketiga, kata-kata setia dari kita ke kita. Kata-kata setia dari kawan ke kawan, dari sahabat ke sahabat. Sebab apa? Yahudi dia kalau mengucapkan salam dengan sweet. Halo. Itu Yahudi, Kristen. Jangan tirulah. Nampak kawan Jawa, Assalamualaikum. Nah, itu Yahudi punya itu. Kita mulut cukup di bawah, tangan di bawah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak kedengar oleh dia, mulut kita nampak oleh dia. Cukup. Jangan apa namanya itu? Balik lidah kata sweet. Coba. Dia pandai. Dia salah bro. Coba. Pandai. Enggak pandai. Atau bersiul. Apa namanya itu? Bersiul ya? Wasiwe nomor. Wasiwe. Sudah begini kan? Atau Yahudi, Kristen begitu salamnya.
Kita tidak boleh demikian, kata Nabi, ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini kata-kata setia kita. Bukan lambaian tangan, bukan begini, bukan sweet begini, bukan bertepuk. Robaya yang terbiasa itu robah. Bagaimanapun ucapkan kata setia, assalamualaikum. Tak dengar oleh dia, tak masalah, antum sudah berpahala dari Allah. Siapapun yang mendengar suara Buya malam ini lewat apa namanya ini, live streaming, apalagi Facebook atau YouTube, tengok dalilnya. Ya, ada kitab di depan Buya, insyaallah ada semuanya. Adab salam. Apa kata Allah? Wa iza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Surat An-Nisa ayat 86. Dan apabila diucapkan kepada kalian ucapan salam yang baik, maka balaslah salamnya itu dengan sebaik-baiknya, sempurna. Kalau tidak, disambut salamnya sesuai dengan apa yang dia katakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kesimpulannya, salam jangan dipermain-mainkan. Usak tauhid, usak doa, usak kesetiaan kita kepada kawan kita. Sekali lagi, jangan dipermain-mainkan salam, karena assalam itu Allah. Assalamualaikum, Allah di atasmu, di langit. Bisa paham? Ini datang dari Duri, jauh nih. Capek ya. Yang kedua, doa Rasulullah kepada para sahabat. Ya, dan kita juga mendoakan kawan. Yang ketiga, kata-kata setia kita. Mudah-mudahan dapat Bapak Ibu pahami ajaran Islam kita ini bagus. Berarti dari surga Nabi Adam sebelum diturunkan ke dunia sudah mengucapkan salam kepada malaikat. Malaikat sudah mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Diganggu oleh bili, diganggu oleh syaitan. Akhirnya turun ke bumi. Namun salam tetap sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam tetap. Bahkan diajarkan dalam solat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ingatkan kawan bahwa Allah di langit. Assalamualaikum, salam di atasmu. Ingatkan kawan, jangan sampai bosan bahwa Allah di langit, di atasmu. Dari sana dia yudabbirul amra minas sama, dia mengatur dunia ini dari langit. Dia tengok semua makhluk di bawah. Dia dengar semua makhluk yang di bawah. Dia ceritakan apa yang dikerjakan makhluk kepada malaikat. Ini dia, ini salam, ini ajaran Islam. Rasulullah ngomong, bersabda, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan sanadnya sahih. Aulan nas billahi man bada'ahum bisalam. Manusia yang paling baik orang yang memulai salam. Asal manapun ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Di pasar, di mana saja, assalamualaikum. Salam dengan dia, musafaha, assalamualaikum. Sampaikan itu. Karena orang yang paling aula, yang paling nomor satu, yang paling nomor satu, ya orang yang memulai salam. Jangan pemalas. Kemudian Abdullah ibnu Amr, sesungguhnya seorang laki-laki, bertanya pada Rasulullah, ayul Islam khair, ajaran Islam yang paling baik itu apa? Qal tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alaih.
Ajaran Islam yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Katanya, apa yang bilangnya? Tut'imut ta'am, selalu memberi uang makan. Selalulah memberi kawan makan. Kemudian taqra'us salam, ucapkan salam terus menerus. Ala man arafta, kepada orang yang telah kau kenal. Wa man lam ta'rif, dan orang yang belum kau kenal. Umpamanya kita naik angkot, naik mobil umum mau ke Pekanbaru, ternyata di samping kita ini ada seseorang, Assalamualaikum, ternyata dia orang Kristen. Kalau dah tahu, jangan ucap lagi salam. Kalau dia mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum katanya, dia orang Kristen, jawabnya Waalaikum, cukup. Salamnya tidak ada. Kristen itu dalam neraka, tidak selamat dari dunia sampai akhirat. Apabila datang mereka, Assalamualaikum katanya, Alaikum, cukup. Tapi tahu bahwa dia itu orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu dan lain sebagainya, luar Islam. Dah, ya, Waalaikumsalam, nggak boleh. Mereka tuh tidak selamat. Mereka diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini 60, sudah tuh masuk neraka selama-lamanya. Ya, kalau ada orang orang luar Islam mengucapkan salam sama kita, jawabnya Waalaikum. Seterusnya, iza dakhaltum baitan fasallimu ala ahli wa iza kharajtum fad'u ahlah bisalam. Apabila engkau masuk rumahmu, ucapkan salam. Kalau ada orangnya. Kalau engkau keluar dari rumah itu, doakan dia dengan selamat. Kalau ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya, kosong rumah, kita ucap salam juga. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah itu jangan assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau orang tidak ada di rumah, masuk masjid kosong, pengurus masjid tidak ada, muazzin tidak ada, gharim tidak ada, imam tidak ada, kosong. Kita pertama membuka pintu masjid, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dah? Bisa praktek. Nah, kalau ada orang, Assalamualaikum. Tidak ada orang, Assalamu alayna. Kenapa nah? Karena masjid ini ada si malaikat. Ada malaikat yang kita tidak tahu. Ada jin muslim yang kita tidak tahu. Ada makhluk Allah yang taat kita tidak tahu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sesudah itu baru kita baca bismillah. Sudah assalamualaikum baru bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini dipertikaikan juga oleh para ustaz kita. Disebutkan dalam tafsir, apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafa ahlul ilmi fil basmalah. Telah bertikailah ahlul ilm, para ulama tentang basmalah ini. Satu ngomong, qila hiya ayatun mustaqillatun fi awali kulli suratin kutibat fi awaliha. Bismillah itu adalah ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, tidak masuk kepada ayat yang pertamanya, tapi ayat berdiri sendiri, ditulis di awal surat. Yang kedua, termasuk sebahagian dari ayat pada surat itu seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah ayatnya 7 termasuk bismillah. Kalau yang tadi tidak, dia berdiri sendiri. Yang sekarang masuk ayat dia, sebahagian dari ayatnya Al-Fatihah. Yang ketiga, bismillah itu tidak ayat, tetapi ada kalam yang sempurna yang diberikan oleh Nabi, pembatas
antara surat ini dengan surat ini. Kasih bismillah. Yang diperdebatkan, antum berdebat terus bismillah ini. Apalagi saya sedang sholat, tidak kedengaran saya bersama bismillah. Buya tidak pakai bismillah. Ini 7 ayat Al-Quran itu 7 masuk bismillah cie. Jangan kau tolong tidak baca bismillah dan berdosa. Ya, entah berdosa. Saya baca bismillah terus. Saya buat masuk ayat Al-Quran surah Al-Fatihah. Bedanya kata Nabi, "Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah." Apabila engkau membaca Al-Quran, dan Al-Quran ada ini, apabila engkau baca Al-Quran wajib engkau baca a'udzubillah dulu, baru bismillah. Saya sholatnya sebelum saya baca Al-Fatihah dari bismillah sampai Auladhdallin, saya baca a'udzubillah dulu. Tidak boleh tidak, karena baca a'udzubillah itu wajib. Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Baca dalam Al-Quran ada. Apabila engkau membaca Al-Quran, Al-Fatihah itu Al-Quran, a'udzubillah dulu, baru bismillah. Jangan tinggalkan, salah antum, nanti tidak dapat pahala di situ. Kalau sempat Allah katakan solatmu sempong sampai seumur hidup sempong. Mana lagi yang tak sempong? Yang tidak sempurna, mana lagi yang sempurna? Dah. Kok menung? Kau naik tidak? Tak kau naik. Tak kau naik lebih bersinggung. Tak singgung lebih bakal naik gitu. Baik. Ini jujur kita katakan, karena kita ini adalah sama-sama umat yang akan masuk surga. Insya Allah masuk surga. Tapi jalankanlah sunnah Nabi, karena kita cinta kepada Nabi kita. Kita berakhlak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Akhlak baca Al-Quran bi'auzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Taubah. Jangan baca bismillah. Sini aja tidak ada tertulis. Coba tengok. Surat Taubah ada pakai bismillah? Tidak ada. Kenapa tidak pakai bismillah? Pertama digabungkan dia ke surah Al-Anfal. Sebelum Taubah ada Al-Anfal, atau sesudah Taubah ada Anfal. Tengok situ, digabungkan Al-Anfal itu dengan Taubah. Itu maka tidak pakai bismillah At-Taubah. Yang kedua, At-Taubah itu surat perang. Bara'atun minallah, penaklukan kota Mekah itu yang turun. Siapa yang ingin selamat, aman, masuk ke masjid, atau masuk ke rumahnya, atau masuk ke rumah Abu Sufyan. Bara'atun minallah. Baca itu ayat pertama, tak pakai bismillah karena itu surat perang. Atau dia digabungkan dengan surah Al-Anfal. Itu jawabannya. Jadi kalau antum baca Taubah nanti jangan baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca langsung bara'atun minallah. Yang lain tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadduha wallaili idza saja. Tapi a'udzubillahnya jangan dilupakan. Sebentar lagi kita sholat Isya. Antum jangan lupakan baca a'udzubillah. Ya, kalau baca Al-Fatihah. Pertikai seketek jemberang dah. Ambu ya mau sabuikan. Pertikai. Ada yang sir, ada yang jahar. Keduanya pakailah. Tapi yang tak boleh ditinggalkan a'udzubillahnya, jangan tinggalkan. Oh bismillahnya jahar oke, tak bismillah jahar oke, tapi a'udzubillahnya jangan tinggalkan. Kata ulama kita, jika bismillahnya jahar, a'udzubillahnya jaharkan. Jika bismillah sir, a'udzubillahnya sirkan. Selesai urusan. Jangan cakap jalan nak. Antum mau masuk surga. Jangan nanti ketika kita dikumpul oleh Allah di pintu surga belum masuk, tapi kita harus ada lagi kosek-kosek bulu ayam akan diselesaikan. Di timbangan sudah, titian siratal mustaqim oke. Akan masuk surga ada lagi kosek-kosek bulu ayam.
Dihilangkan itu. Sampai kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk, di situ nanti suruh yang tidak bertanduk balas dendam. Dia dulu menanduk kamu. Habis selesai, oke, dia jadi tanah. Baru bersih sebersih-bersihnya. Baru bisa kita masuk syurga. Karena nanti la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama. Di dalam surga tidak akan dengar oleh kalian kata-kata lagwa yang menimbulkan cekcok atau kata-kata yang menimbulkan dosa, kecuali qila dikatakan di sana salam, salam, assalamualaikum, ya salam, ya salam. Itu saja setiap hari. Tidak ada lagi lagwa, tidak ada lagi taksim. Makanya diselesaikan. Nah, kita beragama ini tak boleh ribut karena kita nyembah Allah. Diajarkan oleh Rasulullah. Habis waktu. Azan dulu. Siapa azan? 2 menit lagi. Oke. Ini jelas-jelas saya sampaikan sama bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ini adalah dusana tuan-tuan, ya kan, yang datang dari Kampar. Sudah 4 bulan bolak-balik Pariaman Kampar. Yang hari ini sebulan, hampir sebulan, dari tanggal 1 sampai tanggal ini belum pulang. Ya, hanya mengajarkan ini Al-Quran kepada umat Islam, mengajarkan hukum kepada umat Islam yang tertulis di dalam ini. Azan sudah tuh langsung salat. Azan tidak ngaji dulu. Oke, sepakat kita. Azan dulu, sudah tuh salat, sudah tuh ngaji lagi. Ya, benar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat istirahat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga munadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 nama dalam beribadah. Satu namanya munadat. Munadat ini adalah panggilan, doa, zikir dan lain sebagainya dengan suara yang kuat, seperti azan, iqamat, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan yang berhubungan dengan itu. Yang kedua, 450 QE 1150 ini mobil Honda, Mobilio BM 450 1150 QE. Ini menghalang kawan untuk keluar. Tolong digeser sedikit dulu supaya orang bisa keluar. Baik, munajat adalah ibadah yang semuanya harus sir. Ibadah yang semuanya harus sir. Itu munajat. Berdoa kepada Allah sir. Yang itu merintih di hadapan Allah, sebagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara merintih. Doa. Kemudian zikir, seluruh zikir sesudah salat itu namanya munajat, wajib sir. Kalau dibesarkan munadat namanya, bukan munajat. Dan itu Allah beritahu kepada kita. Kalau antum bermunajat kepada Allah,
berdoalah, berzikirlah dengan suara yang lembut sekali. Dalam surah apa? Dalam surah Al-A'raf ayat 55 dan 205. Boleh bukakan. Surah Al-A'raf ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan menghinakan diri dan merasa rindu kepada Allah dengan suara yang israr, yang sunyi senyap. Khufya, sunyi senyap. Fa inna dzalika aqta'un li'urqil riya. Sesungguhnya suara yang sunyi itu akan menghindarkan riya, doa yang riya, ingin didengar oleh manusia atau dilihat oleh manusia. Ini kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, suara kalian lembut, jangan kuat-kuatkan. Kalau kalian kuatkan, kalian melampaui batas yang tidak boleh dan tidak aku redakan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melewati batas. Batas itu dari mulut ke kuping. Merintihlah di hadapan Allah. Jangan keluarkan suara kalian. Itu melampaui batas. Berdoalah sebanyak-banyaknya, tapi israr, sir. Surah Al-A'raf ayat 55. Antum baca nanti di rumah. Kemudian Surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil wuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Zikirlah kalian kepada Rabb kalian di dalam hati kalian dengan tadarru', khusyuk dan khifah, sunyikan suara. Dunal jahri minal qaul, tidak boleh keras-keraskan suara. Bil ghuduwi wal asal, pagi dan sore. Wala takum minal ghafilin, kalian jangan lalai daripada berzikir kepada Allah. Tak boleh juga keras suara. Ini tuntunan kita. Ini tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh engkau, hai Muhammad, kata Allah, jika kalian mencintai Allah, mutabaah kalian kepada saya, mengekor kepada cara saya, turuti saya sebaik-baiknya. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kamu, Allah akan sayang kepadamu. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin Allah kasih kepada kalian, fattabi'uni, wajib kalian mutabaah kepada saya. Yuhibbukumullah, Allah akan kasih kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kalian akan diampuninya. Sesungguhnya Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mutaba'ah. Tahu. Jadi katanya apa? Zikir dan doa harus suara pelan. Antum cinta sama Allah, ikuti Nabi. Karena Allah sudah menunjukkan demikian. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar, batal di mutaba'ahnya. Batal mutaba'ahnya. Kalau batal mutaba'ahnya, syarat sah amal ikhlas dan mutaba'ah. Kepada mobil Honda Mobilio plat BM 1150 KI untuk bisa menggesernya.
kepada jemaah yang memiliki mobil Honda Mobilio BM 1150 KI untuk bisa menggesernya. Kalau tidak dikunci di rem tangannya tidak ada, tolong dorong aja ke belakang sebentar. Rem tangannya kunci juga. Angkatlah, angkat. Beliau tuh ringan itu. Ringan. Tidak bisa. Tidak bisa mengangkat. Nah, tidak bisa. Udahlah, kita tunggu siapa yang punya. Kemana beliau? Atau dia berangkat, lupa dia. Ulang kembali. Syarat sah amal, apapun amal antum yang diukur sah tidak sahnya, dua saja: ikhlas engkau karena Allah dan mutaba'ah kepada Nabi. Kalau masalah bismillah dipertikaikan, ada yang termasuk ayat, ada yang tidak, ada yang berdiri sendiri. Tetapi malah a'udzubillah minasyaitonirrajim tidak dipertikaikan, wajib dibaca a'udzubillahnya. Jika antum membaca bismillah jahar, a'udzubillahnya wajib jahar. Kalau antum baca bismillahnya sir, a'udzubillahnya wajib sir. Dan seluruh hidup Nabi banyak baca sir, kecuali ingin mengajarkan sama anak kecil bismillahnya jahar, silakan. Tapi antum bacalah sifat salat Nabi, bacalah kitab masalah bismillah dan a'udzubillah itu, tetap tidak dipertikaikan. A'udzubillah bismillah, a'udzubillah bismillah. Ya, yang dipertikaikan termasukkah bismillah itu dalam Al-Fatihah? Kata kita iya. Yang lain mengatakan surat yang tersendiri, memperbedakan surat ini dengan surat ini. Ada untuk fasal gunanya, membatasi. Namun Al-Fatihah itu bismillah itu ada. Sebelum kita baca bismillah, baca auzubillah. Caranya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auzubillahnya disirkan, bismillah disirkan. A'udzubillahnya jaharkan, bismillah jaharkan. Itu tidak ada perdebatan sama sekali. Makanya di Timur Tengah kita dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap tuh. Kalau antum dengarkan para masyayikh tetap membacanya demikian. A'udzubillahnya sir, bismillah sir, alhamdulillahnya jaharkannya. Kalau ingin jahar silakan, tapi a'udzubillahnya juga dipraktekkan oleh Syekh Nasruddin Albani dalam kasetnya, sering kita dengar. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama kita mempraktekkan. Antum langgar, urusan antum dengan Allah. Ya, saya sudah ma'ziratan, sudah diberi uzur, tidak akan lagi dijawab nanti, tanya nanti di akhirat. Hal balaghta risalati? Na'am ya Allah. Engkau berikan berita ini kepada umatmu? Iya ya Allah. Siapa? Mereka ini tahu dia. Jadi masa bismillah ada ikhtilafnya, auzubillah tidak ada khilafiannya. Paham itu? Saya, tolong praktekkan. Kalau tak terbiasa, kamu praktekkan. Diajar. Dibiasakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sempurna, sah, karena mutaba'ah. Sah mutaba'ah. Kalau tidak begitu, tidak mutaba'ah. Ragu saya, amal antum sia-sia. Karena syarat sah amal itu ikhlas karena Allah dan mutaba'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya akhlak kita kepada Nabi. Itu akhlak kita pada Nabi. Saya tanya, di dalam kitab ini ada namanya akhlak, ada namanya adab, ada namanya sulukiyah. Akhlak, sulukiyah, adab. Tiga ada akhlak, sulukiyah, adab. Apa perbedaannya? Apa itu akhlak?
Buya jawab supaya nggak malu ya, saya jawab. Akhlak adalah kemampuan kita, kemampuan saya merealitakan isi kandungan Al-Quran, zahir dan batin. Itu akhlak. Kemampuan saya, coba mampu saya insya Allah. Kemampuan kita merealitakan isi kandungan Al-Quran, jasad atau rohani, zahir batin, itu namanya akhlak. Itu baru kemampuan, ya, belum ekses, belum praktek. Sulukiyah adalah kerja umat Islam sehari-hari dalam mempraktekkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kerja umat Islam sehari-hari dalam mempraktekkan Al-Quran dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suluk. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm sahalallahu la tariqan ilal jannah. Suluk, jalan, cara mempraktekkan Al-Quran dan sunnah para pribadi, zahir dan batin, itu namanya suluk. Adab, tata cara. Kita mampu makan, ada tata caranya, itu namanya adab. Nampak bedanya? Kemampuan, akhlak. Berjalan, suluk. Diberi tata caranya, adab. Contoh, Rasulullah mengajarkan, iza dakhaltumul masjid fala tajlis qabla an tusalliya rak'atain. Itu kata Nabi. Antum baca itu, antum berpikir, saya mampu nih, zahir batin saya mampu melaksanakan ini. Itu udah keyakinan. Apabila kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Di adab masjid itu duduk. Adab masjid itu adalah duduk, tidak boleh berdiri di mana-mana. Yang salahnya ikhwan saya, yang selalu saya lihat, kalau dia masuk masjid terlambat, sebentar lagi orang iqamat, dia berdiri. Enggak boleh. Terkecuali dia salat, ternyata Allahu Akbar baru orang qomat, udah selesai. Tapi antum dah salat 2 rakaat, nggak boleh tanggungnya mah salat tuh, tunggu aja lah, duduk suten, togas ten, berdiri pula situ. Nggak boleh akhi. Adab masjid wajib duduk. Iza dakhaltumul masjid fala tajlis. Julus itu penting tuh. Qabla an tusalliya rak'atain. Omongan Nabi, kemampuan kita ada. Lantas kita berjalan melaksanakan sholat itu tadi. Adabnya bagaimana? Ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cepat sholat tahiyat masjid. Selaksanakan sholat tahiyat masjid. Sudah itu duduk. Duduk, jangan ngomong lagi. Ini saya dengar tadi, asal apa ngomong. Itu ciri khas masjid akhir zaman, akhir aziz. Kita ini akhir zaman nih, kita gunakan masjidnya untuk selero-selero, ngomong-ngomong, masuk juga proyek dalamnya, masuk juga ini rumah dalamnya. Tidak bisa lagi, itu harus dirubah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masuk masjid tahiyat zikir. Ad-du'a bainal azan wal iqamah mustajabah, kata Nabi. Doa antara azan dan iqamah mustajab. Ad-du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah, mustajab, dikabulkan. Antum tukar dengan berbicara antara azan iqamat, dah keluar antum dari mutaba'ah pada Nabi. Alah, coba tembak lah. Teng, langsung dah konei. Tak boleh lagi ya. Bagaimana pun masjid Allah. Iza dakhaltumul masjid fala tajlis qabla an tusalliya rak'atain. Itu Nabi ngomong kan. Lantas kita berpikir saya mampu nih zahir batin untuk melaksanakannya. Langsung antum ke masjid, ditata carai salat tahiyat masjid. Sudah itu duduk menghadap kiblat. Zikir. Biar sekali subhanallah. Orang qomat lagi dah. Atau antum pas salat Allahu Akbar, qomat muazzin,
salam kanan kiri, selesai urusan. Antum dapatkan itu salat sempurna. Yang lupa nak, tanggung madu mini le, jangan biasa mini. Allah Akbar on qamat, salam kanan kiri. Antum dah melaksanakan tata cara mutaba'ah kepada Nabi. Jangan antum bikin tanggung, itu bahasa antum bukan bahasa Nabi. Rasulullah mengatakan tanggung mana usah salat. Dah macam itunya Nabi Rasulullah itu. Iza dakhaltumul masjid, semini lu mau qamat, antum masuk. Takbir Allahu Akbar. Ternyata qamat salam kanan kiri, langsung masuk shaf. Jangan buat fatwa sendiri lah. Awak dia buat fatwa sendiri kan. Nanggung je mana barang. Dari mana dalilnya tu? Kata-kata itu. Aina dalil? Nanggung je mah. Adakah Rasulullah mengatakan kalau tanggung dosa salah salat? Ada gitu Mas Yana? Ya, ada gitu orang ngomong. Nggak ada buka lagi. Tak ada. Maka tahiyatul masjid itu Masya Allah luar biasa. Antum kumpulkan itu. Jangan pemalih. Karena Nabi mutaba'ah syarat sahnya amal ikhlas karena Allah dan mutaba'ah mengekor. Mutaba'ah itu mengekor. Jangan lepaskan jalan sendiri. Nampak antum hub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibu penyayang ke anak. Penyayang ke anak. Anak dari umur sehari sampai umur 2 tahun susukan. Wal yurdina auladahunna ya haulaini kamilain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Seluruh ibu yang melahirkan hendaklah dia susukan anaknya 2 tahun yang sempurna bagi orang yang menginginkan menyempurnakan susuannya. Karena ada yang 8 bulan baru anak lahir sudah tuh nyusu, ada lagi anak kedua. Ya ketika itu berhentikan. Tapi kalau belum 2 tahun, berarti lepas 2 tahun itu tidak ada kewajiban lagi. Sampai 3 tahun kita kasih juga. 3,5 tidak ada kewajiban lagi. 4 berhenti. Ala 4 berarti kita tidak lagi memomong dia, tidak lagi memeluk dia dalam mau dia akan tidur, tidak ada lagi. Harus dia pisahkan dari ibu dan ayahnya anak yang 4 tahun ini. Dalilnya apa? Surah An-Nur ayat 58. Surah An-Nur ayat 58. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, yang duduk ni beriman. Liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajr wa hina tatad'u siyabakum minaz zahirati wa min ba'di salatil isya. Salasu awratin lakum laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati wallahu alimun hakim. Anak yang berumur 4 tahun sampai dia mimpi al-hulum, dia tidak boleh masuk ke kamar ayah dan ibunya. Anak umur 4 tahun sampai sebelum mimpi, sebelum balik, dia tidak boleh masuk ke kamar ibunya pada 3 waktu. Pertama, sesudah salat isya. Kedua, sebelum salat subuh. Ketiga, sesudah salat zuhur. Itu 3 waktu itu tidak boleh dimasuki oleh anak umur 4 tahun sampai sebelum hulum. Itu 3 waktu. Ini bilangnya salasu awqat, salasu aurat, 3 yang dilarang anak kecil memasuki kamar orang tuanya. Dan kemudian wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kama ista'zana allazina min qablihim. Apabila anak telah hulum artinya mimpi, setiap waktu tidak dibenarkan masuk ke kamar orang tuanya kecuali izin. Yang tadi umum menjelang mimpi minta izin dia 3 itu.
Pertama, sesudah asal isya ingin nak masuk, minta izin dia. Yang kedua, sudah salat zuhur kena kailula. Ketiga, sebelum subuh jangan sekali-kali anak ketek dibawa ke dalam kamar. Al-Quran, awak bahasa yang sayang tu. Sikonak. Dia dah ngerti dengan aurat orang tuanya, dah ngerti dia dengan aurat orang tuanya, tapi tak paham. Nah, ngerti dengan paham beda tunggu. Dia ngerti ini aurat orang tua, tapi tak paham dia apa boleh apa tidak dilihat ini. Makanya Al-Quran mengajarkan akhlak kita kepada Rasulullah dan kepada Allah. Anak awak nambatino kau atau yang jantan laki-laki umur 4 tahun tidak boleh lagi diuli-uli. Paham tu? Paham tak? Uli-uli tahu? Apa tu? Nama tu? Dipagui gitu ya? Dipagaluin. Entahlah ni kalun. Pagalu-galuin kayaknya. Nyalun nikah lah, galu-galuin. Nah, itu 3 waktu tak boleh. Makanya anak Buya tua Muhammad Uwais dah 3 masuk 4 tu. Kami pisahkan. Dia di luar tidurnya, kami dalam kamar. Tak bolehlah sayangan bawa anak. Dia anak sudah mengerti. Tahu dia yang aurat tapi belum paham. Bolehkah dia atau tidak? Maka dibilang oleh surah An-Nur ini begitu. Anak yang sudah mimpi, ya sampai dia dewasa, setiap saat wajib minta izin masuk ke kamar ibu dan ayah. Pisahkan, ini kamar laki-laki, ini kamar perempuan. Paham tuh? Ya, ini adab, ini namanya akhlak. Kalau tidak akan dilanggar terus sunnah ini. Tidak akan paham-pahamnya kita beragama ini. Menyusun rumah tangga pun sembraut, menyusun ibadah sembraut, menyusun yang lain sembraut. Kapan kita menjadi kuntum khaira ummatin, kata Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bila kapan kalau kita tidak atur dari sekarang? Ini namanya kemampuan kita melaksanakan isi kandungan Al-Quran zahir dan batin, lantas kita praktekkan langsung, kita udah sulukiyah dan adab. Jangan sekali-kali antum manjakan anak sekamar dengan kita atau imanawi. Jangan. Karena Allah mengatakan hendak dia berizin. Umi saya masuk kamar Mi. Silakan, pada waktu yang 3 nih jangan. Luar aja nak. Biarlah Umi keluar. Lepas nak buat. Tak ada lah. Jamat berapa umur anak ni? 2 tahun ya, 2 tahun setengah. Jangan dia ompek. Ingat tu ompek. Karena dia sudah bisa berdialog dengan orang tuanya. Sudah bisa berdialog dengan orang tuanya. Dah tahunya ini salah, ini jangan. Dah tahu dia. Kalau dimanjakan juga antum menyalahi sunnah. Antum menyalahi Al-Quran, antum yang berdosa. Sebagai orang tua. Kenapa demikian? Saya udah praktek. Istri yang pertama anaknya 8, cucu 10. Istri yang kedua anak 3, cucu belum. Tambah. Digogol anak boreng. Kerjanya. Sudah masanya 6:1. Siapa yang makai? 6:1. 6 perempuan, 1 laki-laki. Kepada siapa kita kasihkan? Sama orang Kristen? Rugi. Ambil pelihara. Kalau 2 nak 3 nak sampai. Kalau salah. Insya Allah 2. Insya Allah Indonesia boleh jadi boleh tidak. Insya Allah Islam isti'anah, wajib minta bantu pada Allah, Allah akan terlaksana. Malah hati-hati tu, jangan makan kecek wah. Insya Allah Indonesia boleh jadi boleh tidak. Datang rumahmu beko makan ya, insya Allah dia tak payah. Insya Allah. Tapi insya Allah Islam isti'anah, ya Allah bantu saya untuk melaksanakan ini. Baru datang, wajib datang. Alah, antum Indonesia apa sunnah yang kita tanya dulu. Oke, jadi kita mempedulikan cinta kita pada Nabi.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nih, yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kamu, tidak namanya iman, ya, jika aku ini tidak dicintai lebih dari anak. Aku ini lebih aku cintai dari anakmu, dari bapakmu, dari ibumu, dari manusia semuanya. Cinta kita bagaimana? Dilarang oleh Allah dan Nabi, jangan dibuat. Nah, itu cinta kita. Ikuti perintah dia. Kita mampu kok. Al-Quran ini mampu kita. Mampu kita melaksanakan Al-Quran ini. Tidak ada susahnya. Dan dia punya hudan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang tidak muttaqin tidak jadi hudan. Orang maksiat, suka bermaksiat, tidak hudan oleh dia Al-Quran itu. Orang yang bertakwa baru hudan. Hudan itu petunjuk. Kita orang bertakwa ini mampu kita melaksanakannya. Cuman saja penyakit male, penyakit sogen, kata orang Kampar, ulek so. Ada ulek so rinyo yang melilit pinggangnya, ulek sogen, pemale. Kita mampu. Al-Quran turunkan pada kita karena kita mampu, bukan tidak mampu. Jadi untuk itu jalankan cinta antum pada Allah dan Rasul yang diajar dalam ini, praktek satu-satu. Dan yang ketiga, jangan didahului kata-kata manusia daripada kata Allah. Allah katakan begini, kata kamu, kalau begitu anda aja bermasyarakat, anda di mayang awak sulam yang mati. Akhil aziz, salah antum mendebak. Tak boleh. Yang berkewajiban menyolatkan antum itu orang yang hidup. Antum tak berdosa. Tak disolatkannya sampai hari, tak berdosa antum. Orang yang hidup yang berdosa. Jangan takut. Antum seorang orang soleh tetap surga. Yang berdosa itu orang yang tak mau melaksanakan. Mayat antum tak dimandikan, lambat dikuburkan salah-salan, dikapani salah-salan. Siapa yang berdosa? Orang yang hidup. Biar dirasakan. Yang penting antum dah melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Inilah ciri khasnya kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Sunnah Nabi, jamaah Nabi. Itu tidak terhalang lagi untuk belajar. Sudah terbuka semuanya. Laqad itama'a li Rasulillah makarimul akhlaq wa syaja' wal karam min man faman ra'ahu badihatin habah wa man khalatahu ma'rifah akhi ahab. Artinya bersepakat semuanya para ulama bahwa Rasulullah itu adalah penyebarkan makarimul akhlak. Rasulullah menyebarkan akhlak yang mulia dan berani, ya, dan punya harga diri. Harga diri. Apa artinya? Rasulullah selama hidupnya tidak gentar melaksanakan wahyu ini di hadapan umat Quraisy. Tidak pernah gentar. Malah dibujuk, ya Muhammad, berhenti engkau dari dakwah mendakwakan tauhid. Kalau mau kamu orang cantik di negeri Arab ini kami carikan. Kamu ingin harta yang banyak sebesar gunung Uhud ini kami beri. Kalau ingin kamu jadi raja, kami angkat. Kata Rasulullah, engkau tunggu turunkan matahari sebelah kanan, bulan sebelah kiri, saya tidak akan berhenti berdakwah, mendakwakan tauhid, mendakwakan Al-Quran ini dan sunnah. Ini kekuatan. Jadi syaja'ahnya Rasulullah itu luar biasa. Tidak bisa ditawar-tawar. Oh, digertak dengan pedang, tidak masalah. Pedang itu tidak punya nyawa, tergantung pada orang ini aja, tergantung sininya. Ini yang kita petik. Kalau dipetik ini, insya Allah tidak akan berlaku kejahatannya. Makanya berikan sunnah Al-Quran kepada umat yang butuh. Umat yang butuh. Karena orang yang masuk Islam ini orang yang berakal. Yang tidak berakal tidak mau dia menjalankan Al-Quran ini. Orang yang berakal tetap dia menjalankan Al-Quran ini. Karena ada hukum akal. Hukum akal. Kalau ada orang yang menjalankan Al-Quran menurut perasaan, tidak ada hukum perasaan, tidak ada. Hukum akal yang ada, hukum taklif, hukum wad'i, itu yang ada. Hukum perasaan tidak ada. Makanya jangan dirasakan di hati. Berasanya segan kita. Ndak ya akhi, hukum akal.
bukan hukum perasaan untuk Islam ini. Inilah barangkali yang dapat Buya sampaikan sama antum semua. Mudah-mudahan kita sama-sama berakhlak, ya, sama-sama beradab, sama-sama bersulukiyah. Ya, yang saya sampaikan ini suaranya memang besar, suaranya agak keras sedikit, kena Al-Quran begitu suaranya. Karena Al-Quran sendiri ngomong begitu. Katakan, hai Muhammad, jika kamu ingin disayangi Allah, ikut dayan. Kan ikut dayan. Kalau ingin disayangi Allah dan Rasul, ikut dayan, jangan ke lain. Asal ke lain nanti firqah dollah. Firqah dollah dia. 72 itu masuk neraka. Satu firqatun najiyah. Apa yang diajarkan Allah dan Rasul, ia ikut sesuai dengan manhaj para sahabat. Inilah yang dapat Buya sampaikan malam ini. Moga tersinggung antum, mohon dimaafkan. Karena lidah saya ini lidah manusia biasa. Tapi yang benar adalah Allah dan Rasul. Ya kan? Lah, tadi antum tanya Mbak apa? Bertanya Mbak tadi tuh. Apa ke ya? Baca auzubillah, enggak dongong, bismillah lantang. Enggak boleh. Ya, saya bilangkan dia boleh. Auzubillah sirkan, bismillah sirkan. Kalau auzubillah lantang, bismillah lantangkan, auzubillah lantangkan. Jangan apa nih? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asal dengar oleh makmum bahwa awak tu baca. Itu pentingnya. Lah. Jangan ngina. Macam itu. Kalau antum duduk sikok kan macam itu je bahasanya tu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.